Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Pulang Ngampus. Dengarkan cerita, temukan inspirasi. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yang bisa menginspirasi kita semua. Di sini beliau adalah selaku Duta Kampus UIN Imam Bonjol Padang tahun 2024-2025 dan beliau juga salah satu mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia atau sering kita sebut dengan Genbi. Kebetulan kakak nih ya Prodi Komunikasi Penyiar Islam. Wow. Kita sambut aja sekarang Kak Sofi Asri. Baik Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kawan-kawan apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh ya Kak, sesuai kata pepatah ya Kak, nggak kenal maka tak sayang, dah kenal nggak boleh sayang. Karena mungkin Kakak Nggak punya orang gitu guys, ya. nggak murim. Jadi Nggak sebelumnya murim. boleh dong Kak kenalin diri Kakak ke teman-teman semua. Asal Kakak dari mana? Sekarang Kakak duduk di bangku kuliah semester berapa? Silakan Kak. Oke, sebelumnya kawan-kawan semuanya, kenalin aku Sofi Asri. Sofi asal dari Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Sekarang Sofi duduk di semester 5, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tentunya sama nih dengan teman-teman host pada sore hari ini. Oh iya Kak, sekarang kan kayak yang Putra bilang tadi ya Kak, Kakak adalah selaku Duta Kampus di UIN Imam Bonjol ini. Mungkin boleh Kak sedikit spill dong ke teman-teman semua, Duta Kampus tuh ngapain aja sih Kak gitu? Oke, Duta Kampus tuh ngapain aja ya? Nah, Duta Kampus tuh adalah brand ambasadornya kampus. Tentunya kita bergerak di bidang promosi kampus dan kita juga ikut sebagai wajahnya kampus. Jadi apapun nanti kegiatan kampus ataupun yang berbentuk promosi untuk peningkatan agar kampus kita ini lebih baik ke depannya, itu nanti Duta Kampus bersama dengan pimpinan ikut dalam sosialisasi serta bikin-bikin konten untuk kebutuhan di kampus kita ini. Seperti itu. Seperti itu ya Kak. Untuk cara maksudnya gimana ya Jar? Iya, maksudnya gimana sih Kak? Untuk daftarnya. Tutor gimana tutor? Oke. Nah, jadi untuk daftar di Duta Kampus itu teman-teman nggak jauh beda ya dengan duta-duta lainnya. Kita juga ada pertama itu kita seleksi berkas. Kita daftar dulu melalui link, nanti kita masukin beberapa berkas-berkas seperti Bentar itu. Kak, ini berkasnya dari TK apa dari emang lahir? Bagaimana nih Kak? Nah, kemarin itu berkas-berkas yang masuk ini dari bebas sih teman-teman. Dari SMA, dari 3 tahun yang belakang juga boleh. Tapi kebetulan kemarin tuh Sofi masukin berkas dari riwayatnya SMA yang Sofi masukin. Jadi setelah kita daftar melalui link Gform, selanjutnya kita pengumpulan berkas sekaligus tes wawancara. Nah, di wawancara itu nanti banyak banget sih poskonya. Kalau nggak salah Sofi ada 6. Ada posko keagamaan, di sana kita dites ngaji, pengetahuan keagamaan, terus ada posko etika, gimana? Karena kan kebanyakan orang menilai duta ini dilihat dari fisik ya. Makanya Sofi ingin membantah jawaban itu, bahwasannya duta itu bukan dinilai dari cantiknya, tapi dari bagaimana kriteria dari 6 posko tadi. Ada etika, ada minat bakat, ada pengetahuan kampus, ada pengetahuan tentang pimpinan kampus juga, pengetahuan umum juga. Dan banyak lagi public speaking juga itu ditanyakan di masing-masing posko yang ada jurinya gitu. Berarti keterampilan ya? Iya, tidak hanya mungkin pintar secara belajar, tapi mungkin Pintar dari make up enggak kan? Oh enggak. Karena mungkin itu stigma orang di luar berpikir seperti itu, tapi setelah Sofi menjalani ini, Sofi alhamdulillah tidak merasakan adanya ketimpangan dalam penilaian. Jadi memang pure kemampuan kita, bagaimana kita selama beraudisi dan tentunya public speaking kita gitu. Gitu teman-teman. Jadi masuk duta tuh nggak harus good looking kalau kata orang sekarang ya, nggak harus ganteng, nggak harus cantik. Jadi teman-teman yang diutamain di Duta Kampus adalah ilmu, relasi, bagaimana public speaking kita ya kan Kak? Iya, benar. Skill ya Kak? Skill Jangan lupa kita. teman-teman. Tapi Kak timbul pertanyaan di teman-teman nih Kak.
di duta kampus ada winner up, wakil 1, wakil 2, udah tuh favorit. Tuh gimana tuh ya, Kak? Oke. Nah, di sana penilaiannya yang namanya kita beraudisi, teman-teman, pemilihan tentu ada dari banyaknya 15 pasang itu tentu ada bentuk apresiasi atau rewardnya selama mereka mengikuti audisi, maka ditempatkanlah yang nomor 1, 2, 3, dan 4-nya. Sebenarnya untuk tugas itu sama. Ke-15 pasang yang terpilih tugasnya sama, membranding kampus, membantu kampus untuk citra kampus lebih baik lagi. Namun cuma dibedakan bentuk reward atas apa yang telah mereka lakukan. Makanya ada winner, ada wakil 1, wakil 2, berbakat. Nah, berbakat itu mungkin dari teman-teman aspek penilaian juri, karena memang mungkin beliau yang memiliki bakat. Kalau di Duta Kampus, itu kita sangat diutamakan tuh memang lingkupnya tuh ranahnya Minang. Jadi memang kayak apapun yang ada di Duta Kampus tuh kita harus tahu juga nih tentang adat dan istiadat Minang. Walaupun kita bukan orang Minang gitu ya, Kak. Iya, tapi kita harus tahu kan ada istilahnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, gitu teman-teman. Jadi bentuk dari wakil 1, wakil 2, winner up, udah tuh favorit dan segala macam itu hanyalah suatu apresiasi ya, Kak. Apresiasi dari pihak kampus terhadap duta-duta yang terpilih tadi, gitu Jar. Selain Kak jadi duta kan, Kakak juga apa kan anak Gen B, kepanjangan ini generasi baru Indonesia kan. Itu gimana sih cara masuknya tuh Kak? Bisa jadi anak Gen B tuh? Oke. Nah, kalau untuk gabung di Gen B itu sebenarnya setiap 1 tahun itu ada 2 kali pendaftaran yang dibuka oleh Gen BIM. Nanti informasinya itu melalui pihak kampus nanti melalui akama masing-masing fakultas. Nah, di sana nanti teman-teman syarat-syaratnya udah dilampirkan. Jadi kita memang di Gen B itu pertama yang dinilai itu ada berkas-berkasnya tuh banyak. Mau dilihat dari gimana IPK kita, terus sertifikat-sertifikat yang kita miliki, terus juga beberapa, intinya kalau yang Sofi rasain itu berkas itu memang sangat ketat sekali ya penyeleksian di berkas, karena pembukaan Gen B itu setiap semester tuh bukan jatuhnya itu pembukaan lagi, tapi kita yang mendaftar setiap semester adalah pengganti dari kakak-kakak sebelumnya yang sudah tamat atau beliau sudah sempro. Jadi di Gen B itu misal kuota di UIN Bonjol Padang tuh 50 dibukakan. Dari yang 50 orang ini tersebar dari itu ada prioritas fakultas, ada FEBI, ada dakwah, ada saintek, ada tarbiyah, jurusan matematika. Jadi nanti itu kan tersebar masing-masing fakultas berapa yang jadi anak Gen B. Jadi setiap tahunnya tentu maksimal penerima Gen B ini 4 kali. Jadi kalau kita udah menerima 4 kali atau kita kakak-kakaknya udah sempro, maka dia di blacklist lagi, merah namanya. Jadi kuota kakak-kakak tadi digantikan dengan orang yang mendaftar baru. Makanya setiap 1 tahun tuh ada 2 kali kan, kita kan ada 2 semester. Setiap awal semester itu ada selalu perekrutan kembali untuk kita-kita yang belum daftar untuk join. Nah, nanti berkas-berkas kita tuh diseleksi sama fakultas dulu nih. Kita masukin berkas, diseleksi dulu berapa nih utusan dari fakultas kita kuotanya. Karena banyak terjadi teman-teman, kalau kita belum tahu informasinya, misal kuota untuk KPI contohnya, itu sebenarnya cuma 2 yang ada. Karena di KPI ini senior kita tuh 2 yang namanya akan kita gantikan dengan yang baru. Tapi kadang informasi ini karena orang siapa yang nggak mau beasiswa ya, kadang orang tanpa mengetahui kuota, mereka masukin berkas semuanya tanpa kita sadari. Kadang yang masukin berkas ini 20 orang. Sedangkan dari sebelum diseleksi akama pun yang 20 orang ini kalau ditimbang-timbang dari IPK, dari sertifikat, dari pakai SKTM dan yang lainnya, siapa yang paling lengkap dan paling jika diurut lah kan, siapa yang nanti 2 teratas, berkemungkinan besar merekalah yang bisa berkasnya diterima dan dibawa ke rektorat. Nah, kadang orang kita minim informasi kadang kan teman-teman. Nah, minim informasi. Kadang jadi, baru akhir-akhir. Iya. Sofi pun dulu ngerasain kayak gitu. Sofi tahu informasi beasiswa BI waktu itu besok terakhir malamnya jam 10 malam itu kondisinya Sofi lagi di kampung. Jadi memang mungkin udah rezeki juga. Jadi berkas-berkasnya itu pun sangat ribet gitu teman-teman, banyak. Jadi kalau memang teman-teman nanti mau daftar BI itu
kalau teman-teman mendapatkan informasi minim dari kampus, teman-teman silahkan follow Instagram Bank Indonesia ataupun Genbi Sumbar, karena di sana informasi lengkap nanti. Jadi kawan-kawan bisa masukkan berkas dan tahu nih kuota. Kita cari tahu dulu kuota di jurusan kita tuh berapa, sehingga kita bisa ngasih berkas kita ke Akama dan diterima gitu. Karena seleksi berkas itu 2 kali, di fakultas 1, di Akama 1, di rektorat 1. Nanti kan teman-teman kalau memang kita udah jadi perwakilan yang akan wawancara nih, berkasnya udah dikasih ke rektorat, misal contoh KPI kuotanya 2 orang dan yang bisa memasukkan nama untuk wawancara itu kita bisa 4, 2 kali lipat. Misal 2 yang dibutuhkan tapi kita boleh mengutus 4 dari KPI. Nah nanti pas wawancara itu yang wawancara memang pihak BI-nya langsung. Sesinya itu waktu zaman Sofi kan waktu semester berapa nih? 4 ya kemarin. Iya, Kak. Itu Sofi online wawancaranya dengan orang BI. Tapi yang baru-baru ini itu offline langsung ke Bank Indonesia yang ada di Padang. Itu memang seleksi wawancaranya itu dengan orang Genbi langsung, terus ada juga tes wawancara psikologinya. Nah, di sanalah baru ditetapkan sama orang Genbi ini kuota dari UIN yang 2 tadi, dari yang 4 tadi nanti siapa yang terpilih. Seperti itu. Jadi regulasinya setiap semester seperti itu. Misal kalau udah ada kakak-kakak yang tamat ataupun mereka ini ya, kan di Genbi itu kita memang harus ikut di kegiatan mereka. Iya, Kak. Jadi kita dapat beasiswa bukan hanya nggak ada kerjaan yang lain, tapi kita juga harus apapun kegiatan yang diadakan oleh Genbi Sumbar ataupun Genbi yang lingkupnya UIN, kita harus datang karena itu bernilai poin. Ada poinnya. Contoh penerima pertama itu poinnya 25. Kalau kawan-kawan tidak aktif di beasiswa yang teman-teman dapatkan, berkemungkinan besar nama kita di blacklist nanti karena tidak memenuhi poin yang mereka tentukan. Berarti ketika kita lulus, ketika kita dinyatain kita adalah mahasiswa penerima BI dan kita dinyatain Genbi, kita harus ikut seluruh kegiatan yang diadain Genbi ya kan. Dan di situ nanti jatuhnya kayak penyeleksi lagi nih, yang lulus tadi nih serius apa enggak untuk menerima beasiswa nih. Kalau kayak gitu muncul dong Kak pertanyaan di teman-teman, di Genbi ini kita ngapain aja gitu kan. Oke, nah kalau di Genbi ini, karena kan Genbi ini adalah beasiswa yang di bawah naungan Bank Indonesia tentunya teman-teman. Nah nanti biasanya kegiatan-kegiatan di Genbi itu adalah kan nanti kita dibagi, setiap universitas tuh punya komisariatnya masing-masing. Contoh komisariat UIN Imam Bonjol Padang. Nah kita juga ada bidang-bidangnya. Kalau kita udah menjadi bagian atau anggota dari Genbi UIN, kita ada bidang PSDM, bidang kewirausahaan dan yang lainnya. Nah nanti kita bergerak di bidang kita masing-masing. Contoh kewirausahaan. Jadi anak Genbi ini juga bisa loh menghasilkan uang dari usaha-usaha mereka gitu. Nah juga kalau misalnya Genbi Sumbar melaksanakan kegiatan, biasanya tuh talk show ataupun turun ke masyarakat ataupun sosialisasi tentang CBT. Nah, tentang penggunaan uang rupiah dan yang lainnya itu nanti bakal direkrut masing-masing komisariat UIN Imam Bonjol Padang ini. Misal untuk kegiatan ini silahkan list 10 orang. Jadi kita ikut 10 orang dulu. Memang kalau teman-teman bisa ikut di kegiatannya semuanya itu akan lebih bagus karena itu akan meningkatkan poin teman-teman di sana. Tapi kalau memang terkendala, misalnya lagi sakit atau ada kendala yang urgent lainnya, boleh tidak ikut, tapi asalkan di kegiatan berikutnya ikut. Jangan sampai kita sebagai seorang penerima beasiswa kita nggak ikut satupun kegiatan dari mereka. Jadi kan kayak kesannya kita sudah dikasih beasiswa, tapi kita juga harus kasih feedback loh ke mereka yang memberi kita. Dengan cara kegiatannya itu memang seru juga teman-teman. Ada kegiatan ke masyarakat juga, sosialisasi, talk show dan yang lainnya gitu. Tapi timbul juga nih Kak pertanyaan, kan bagi poin tuh Kakak bilang kan. Ada enggak kita dapat reward gitu dari poin yang kita kumpulkan, atau kita kalau sanksinya kan jelas tuh, sanksinya kita di blacklist gitu. Kalau rewardnya gitu Kak? Nah, kalau teman-teman, kalau kita memenuhi poin misalnya aktif lah di Genbi UIN ataupun Genbi Sumbar, itu kita penerima semester berikutnya kita berkesempatan mendaftar ulang lagi, memasukkan berkas untuk kita dapat lagi. Jadi itulah seleksinya di sana. Kalau kita tidak serius dengan kegiatan-kegiatan yang dibikin sama Genbi Sumbar ataupun komisariat kita, nanti kita kan nggak nyampe poinnya nih. Kita bisa terancam nggak lanjut.
Makanya rewardnya karena kita sudah mengikuti kegiatan mereka, nanti kan pas kita ikut kegiatan mereka kita banyak dapat ilmu nanti teman-teman. Baik itu ilmu tentang ekonomi, biasanya kalau kegiatan Genbi itu berhubungan juga dengan UMKM. Nah, terus kalau misalnya rewardnya ya kita bisa punya, ibaratnya kita punya karcis lagi nih untuk bisa melanjutkan beasiswa semester depannya. Jadi gitu. Sebelum lanjut minum dulu Kak. Oh iya, Kayaknya- Boleh Kak, kita minum dulu nih Kak. Oke, oke. Biar nggak tegang kali Kak. Jadi gitu teman-teman, di Genbi itu banyak benefit yang kita dapatkan. Selain kita mendapatkan beasiswa, kita juga banyak mendapatkan pengalaman, relasi, kenalan kita di Genbi. Jadi jangan takut teman-teman, tunggu kesempatan kita di tahun depan untuk mendaftar Genbi. Tapi Kak, sebelum itu Kak, kan otomatis nih kan Kak, Kakak kan duta kampus, iya, Genbi, iya. Otomatis ada dong Kak, kayak hambatan atau kayak apa sih penghalang Kakak untuk menjadi duta, untuk menjadi Genbi gitu. Yang kayak sampai-sampai Kakak tuh kayak rasanya aku nggak bisa deh gitu. Oke. Penghalangnya ya apa ya? Mungkin teman-teman di setiap usaha yang akan kita jalani tentu nggak semuanya jalan tuh bakal mulus gitu. Setiap kita ingin naik level pasti ada aja tantangannya. Contoh kalau Sofi mungkin tantangannya lebih ke perizinan orang tua, karena ketika orang tua pasti membebaskan anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang selagi itu meng-upgrade diri kita. Tapi tentu di sini apalagi udah semester 5 udah disibukkan dengan kita praktek dan yang lainnya segala macam. Tentu bagaimana nanti bukan penghambat sih bagi Sofia, tapi kayak itu adalah hal yang waktu itu menjadi apa nih, agak jadi noise lah, gangguan ketika kita melaksanakan itu. Contoh di duta kampus, contohnya hambatannya karena Sofi merasa Sofi masih dengan diri Sofi bisa nggak ya ngatur waktu gitu. Karena takutnya apabila kita masuk suatu organisasi ataupun masuk sebutlah komunitas dan yang lainnya, ketika kita tidak benar-benar yakin dengan apa yang ada di diri kita, kita benar-benar nggak kalau kita merasa kita yakin silahkan tempuh. Tapi kalau masih ada rasa keraguan, bagus tidak gitu. Karena untuk apa kita masuk organisasi, untuk apa kita masuk komunitas kalau kehadiran kita di sana tidak berarti. Betul. Jadi memang tantangan waktu itu masih memantapkan diri untuk mendaftar. Makanya pas di duta kampus tuh Sofi daftarnya tuh H-1 penutupan jam 12 malam. Karena masih kayak bisa nggak ya gitu. Karena kita memikirkan jangan sampai kita masuk organisasi lain kita tuh terbengkalai gitu. Jadi jangan ada yang dianaktirikan lah gitu. Mungkin itu juga perizinan orang tua juga. Kalau di Genbi itu dibilang banyak tantangan banyak. Karena dari seleksi berkas tuh kayak itu udah kena mental banget ya. Karena orang nilai IPK harus segini. Itu memang kena mental. Sofi jujur ya waktu itu udah di deadline jam 3 udah pengumpulan berkas. Orang keluar dari ruangan tuh udah kayak nggak ada lagi harapan B, nggak ada lagi harapan gitu. Orang-orang bilang kayak mental kita kena banget ketika kita bawa berkas yang bagi kita ini loh pegangan kita, bisa atau nggak bisa itu urusan Tuhan nanti kan. Tapi memang ketika itu kalau nggak kita lanjut teman-teman, apapun yang sudah kita mulai maka bertanggung jawablah untuk menuntaskannya. Jadi ketika kita punya niat kita mau daftar beasiswa nih, lengkap berkasnya, maju aja dulu. Lulus atau nggak lulus itu urusan yang di atas, tapi kita sudah berusaha dengan apa yang kita punya gitu. Wih, mantap kali aja. Salut teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Banyak pelajaran yang betul-betul emang harus kita terapkan, atau ilmu-ilmu yang emang betul-betul kita yang menjadi motivasi kita di kuliah ini. Karena kan pastinya banyak tantangannya Kak. Untuk kita maju selangkah dibandingkan orang lain tuh pasti banyak tantangan. Karena untuk mengenggakkan orang iri sama kita tuh pasti nggak bisa ya Kak. Karena itu kita nggak boleh benci sama hal yang di luar kendali kita. Salah satunya kayak tanggapan orang ke kita tuh itu di luar kendali kita ya Kak. Kayak emang ya udah terserah apa kata orang, intinya kita maju dulu.
Sama tuh yang kayak kata Kak Sofi tadi, ketika kita sudah sanggup untuk memulai, maka kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita mulai gitu Jar. Jadi Kak Sofi ini banyak sekali pengalamannya. Gitu teman-teman. Jadi Kak, dari semua usaha Kakak nih kan, dari inilah jam 12 malam, jam 10 malam nyelesain berkas-berkas itu kan. Habis itu tiba-tiba jadi Genbi, jadi duta. Itu gimana perasaan Kakak dari usaha-usaha Kakak tuh? Kalau untuk perasaan ya teman-teman, tentunya sangat bersyukur ya, alhamdulillah. Setiap usaha yang dilewati dengan capeknya, sakitnya, memang nyata Allah ganti gitu. Walaupun jujur kalau kayak beasiswa tuh Sofi dari awal-awal masuk kampus dulu pengen banget kayak orang dapat beasiswa ya, apalagi pas PBAK. Sofi lihat dulu yang BI itu abang-abangnya presentasi di kelas di depan kan PBAK, jadi kayak ya Allah, kita bisa juga nggak seperti itu, karena kita tahu kan bagaimana beasiswa ini untuk membantu kita dalam berkuliah gitu. Tentunya kita nggak main-main juga, kalau memang kita mau tuh kita hadapi gitu. Jadi ketika suatu hal yang pernah kita ucap 2 tahun yang lalu, akhirnya Allah kabulkan di tahun ini, itu kayaknya alhamdulillah banget. Dan tentunya itu bukan hasil usaha Sofi sendiri, tapi juga ada doa orang tua, support teman-teman. Kalau nggak dikasih tahu teman Sofi waktu itu, mungkin Sofi nggak bakal daftar. Jadi Sofi kayak berterima kasih juga lah Terima kasih buat pada teman-temannya teman Sofi. Boleh dong Kak spill namanya Kak? Winda. Oke, Kak Winda, makasih. Jadi, salam respect. Ya, jadi beliaulah yang ngasih tahu di jam 10 malam itu kondisinya Sofi di perjalanan menuju Padang. Ditelepon, Pi ada beasiswa lagi, Pi. Jujur Sofi nggak tahu informasinya di mana. Terus buat balik lagi ke kampung? Enggak, kebetulan Sofi memang di kos tuh punya berkas-berkas yang Sofi siapkan. Jadi seketika kalau kita ada mudah segala macam, kita udah punya. Jadi kayak ada berkas-berkas emang udah siap ya? Iya, udah siap. Jadi kayak ketika tahu ya udah besok kita gas ngurus berkas yang khusus di kampus. Tuh kayak memang setiap jalan yang kita tempuh itu kita nggak bisa ego bilang itu hasil usaha kita sendiri. Karena ada orang tua yang kita ributkan di sana, harus foto berkas yang di rumah, ke kakak, ke teman. Jadi Sofi kayak ngerasa hadir pun Sofi di sini itu berkat orang-orang yang ada sekeliling Sofi gitu. Masya Allah. Jadi gitu teman-teman. Kalau motivasinya ya Kak, kalau kayak sesuatu yang kita tanam pasti itu nanti yang kita tuai. Jadi tidak ada yang namanya usaha yang sia-sia. Karena yakinlah Allah nggak pernah tidur tentang apa usaha hambanya. Jadi untuk kedepannya nih Kak, harapan Kakak untuk kepada mahasiswa lain lebih kayak memotivasi lah gitu Kak. Kayak kan mahasiswa sekarang nih banyak nih Kak kayak ngerasa kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku nggak cocok. Kayak duta ke kampus tadi banyak yang berpikiran aku nggak good looking, aku nggak ini segala macam. Kayaknya gitu, cepet Kak? gagal deh. Iya, kayak menghapus, memusnahkan pikiran-pikiran yang Overthinking ya. karena kalau kata orang kan Kak, overthinking adalah salah satu seni untuk merusak diri sendiri gitu ya Kak. Gimana motivasinya nih Kak untuk teman-teman semua? Nah, kalau dari Sofi ya teman-teman, ini karena kita sesama seumuran ya, untuk teman-teman semuanya, jangan pernah dengarkan statement orang yang hanya akan menghancurkan mental kamu. Karena apapun yang kita usahakan, apapun yang kita sedang rancang, itu adalah tabungan kita untuk mencapai kesuksesan. Kalau teman-teman mau join Duta Kampus, itu kami akan buka lagi nanti di bulan Januari ataupun Februari. Istilah cantik ataupun ganteng itu tolong dihapus, karena cantik ataupun ganteng itu adalah sifatnya relatif. Tidak ada cantik itu diukur dari hidung mancung, putih, hitam, dan segala macam. Tidak ada. Karena cantik itu adalah be yourself, tentang diri kita sendiri, bagaimana pemikiran kita, pemikiran kita untuk memotivasi diri kita. Kalau kita udah tanamkan insecure dari diri kita, jalan yang bakal kita tempuh tuh pasti kayak maju aja selangkah udah kayak isi itu kayaknya dia yang mancung cantik. Jangan sampai berpikiran seperti itu, karena kita cantik dengan versi kita sendiri, kita bisa dengan cara kita sendiri. Dan untuk BI juga teman-teman, Sofi himbau ya, untuk teman-teman silahkan terus update informasi apapun yang ada di akun yang sesuai dengan Genbi. Jika teman-teman nanti jangan sampai lah terlambat lagi untuk dapat informasi, karena aku pun udah ngerasain
dapat informasi Hamin jam itu karena kayaknya nggak enak banget, makanya tambah relasi, tanya-tanya ke teman-teman sebelumnya. Dan bagi ini teman-teman yang tahu informasinya, jangan pelit untuk share informasi. Teman-teman kalau tahu bagi, karena setiap rezeki yang kita punya itu adalah punya orang lain juga gitu. Jadi Nah, gitu teman-teman. Jadinya kalau masuk duta tuh nggak harus ganteng ganteng ataupun sama cantik, ya kan ya. nggak harus ganteng cantik dari luar, Ya. bisa dari dalamnya. Karena yang diutamain itu soft skill kita, bagaimana kita time management tadi itu Keterampilan. yang kata Kak Sofi tadi. Bagaimana kita percaya diri ya Iya. Kak, karena kalau bukan kita yang percayakan diri kita, siapa lagi benar, gitu. benar. Gitu Jar. Ya gimana Jar, ada minat untuk duta kampus? Queen aja. Insya Allah. Insya Allah. Doain aja, doain kawan-kawan. Oke Jar, tampaknya udah banyak nih waktu berlalu. Sebelumnya Kak, sebelum kita tutup nih podcast kita pada hari ini, boleh dong Kak, kan sekarang Kakak ada nih di podcast Pulang Kampus bersama kami anak-anak labor nih Kak. Apa dong, spill dong Kak harapan Kakak untuk anak labor ke depannya gitu. Oke, harapannya buat teman-teman labor tentunya terus semangat dalam melahirkan karya-karya yang bermanfaat untuk prodi kita, untuk fakultas kita, dan tentunya ini adalah wadah untuk kita bersama melatih skill yang kita punya. Jadi semangat untuk teman-teman labor, lahirkan karya-karya yang dapat menginspirasi kita semua. Oke gitu teman-teman. Jadi apakah ada minat untuk masuk labor? Kami tunggu. Ya kan Jar? Oke, tampaknya sudah begitu banyak motivasi yang diberikan oleh Kak Sofi tadi, begitu banyak suatu dorongan lah untuk kita ke depannya untuk bisa merubah diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena di kuliah ini kita bukan hanya kuliah pulang. Ingat teman-teman, UKT kita di sini mahal Iya. gitu. Apakah cukup dengan UKT kita segitu kita cuma serius kuliah? Tentunya tidak ya Kak. Tentunya kita harus memperbanyak relasi, kita memperbanyak pengalaman, experience kita keluar, kita harus memperbanyak itu teman-teman. Jadi untuk itu harus percaya diri dan ingat, duta kampus nggak harus ganteng atau cantik loh. Oke? Skill, keterampilan, Etika juga. Etika juga. ada di atas ilmu. Al-adabu fauqa ilmi. Masya Allah. Oke, tampaknya udah nggak terasa nih Kak, udah sekitar setengah jam Kakak nemani kami di sini. Mungkin untuk teman-teman tetap pantau terus ya YouTube Labor KPI, karena akan banyak nanti bintang tamu yang lebih menginspirasi yang akan kami datangkan untuk bisa menginspirasi teman-teman semua. Karena kalau kata orang, dosen di kelas itu nggak cukup untuk memberikan motivasi kita untuk hidup lebih baik ke depannya. Jadi cukup sekian, saya Putra Ramadhani. Saya Muhammad Fajar. Kami dari Labor KPI pamit undur diri. Sampai jumpa. See you.